Assalamualaikum. Happy gardening teman-teman. Sehat bahagia selalu bersama keluarga ya. Alhamdulillah, hari yang indah, hari yang cerah teman-teman. Jumpa lagi sama video berkebun saya. Berkebun rumahan, berkebun organik, yang jelas no biaya, no ribet, tapi panen ya teman-teman ya. Nah itu slogannya. Pecinta tanaman organik. Jadi memang semua kita memberdayakan alam ya teman-teman ya. Memanfaatkan yang telah alam sediakan, dan itu real ya. Kita belajar dari hutan ya. Semua tanaman di hutan itu tanpa perawatan produk-produk pabrikan ya, tapi selalu survive, saling menopang antara tanaman rumput dan tanaman kayu di atasnya. Tidak ada yang dirugikan ya teman-teman ya, tapi saling menopang baik di musim kemarau maupun di musim hujan ya teman-teman ya. Barisan yang sebenarnya tidak pernah kena air hujan langsung ini, jadi hanya tampias. Ketika hujan lebat maka pot-pot yang ada di sebelah sini akan basah juga ya teman-teman ya. Nih, tapi terkena sinar matahari dari jam 8 sampai jam 1 siang teman-teman. Ini alhamdulillah ya. Kale curly tumbuh sehat, ditemani dengan bayam-bayam kecil untuk mengontrol saya tidak terlalu gegabah memberi pupuk ya. Ketika tanaman kecil ini tumbuh sehat tanpa gangguan, berarti media tanamnya oke. Saya hanya tinggal menyiramkan, menambahkan pupuk atau nutrisi bila perlu di pinggir-pinggir pot sini ya teman-teman ya. Perdana akhirnya berhasil menanam kale curly ini saya ya. Di sana ada sawi-sawian kecil pindahan ya teman-teman ya. Ini juga ada kale curly masih imut, dia masih baby. Di sebelah sana selalu ada tampungan rumput jampang yang saya biarkan berendam di air ya teman-teman ya. Ada rendaman ini, rumputnya baru saya masukkan ya. Saya selalu ada, kenapa? Untuk memberi nutrisi pada tanaman-tanaman yang membutuhkan saja, yang sudah tumbuh sehat. Saya biarkan saja seperti ini. Ini apa namanya? Sawi-sawian, karena dia tumbuh sehat. Oke. Jadi saya hentikan beberapa, biasanya tiap hari, jadi saya kasih 3 hari sekali, 5 hari sekali, bahkan seminggu sekali ya teman-teman ya. Alhamdulillah ini efek. Kemarin saya sudah cerita, saya kasih air keong sama rendaman rumput jampang ya teman-teman ya. Kemudian mau saya panen dulu ya. Bismillah. Ini karena apa? Banyak saya stok bibit sawinya, jadi saya panen begini. Kali ini sebenarnya saya tuh mau menjawab temen kita yang kemarin, udah lama sih ya, Bun gimana nih kacang panjang biar enggak apa namanya keriting daunnya, biar enggak mungkret katanya. Biar pertumbuhannya bagus sampai masa panen tiba gitu kan ya. Jadi kali ini nanti saya akan sedikit review ya teman-teman ya, bagaimana perlakuan saya kepada tanaman kacang panjang. Tapi sebelumnya saya panen sedikit sawi caisin teman-teman ya. Aromanya ini loh, kalau mencium sawi caisin tuh jadi teringat mie ayam ya teman-teman ya. Saya kalau hanya mie ayam itu buat sendiri teman-teman, jadi ayamnya saya ganti sama jamur gitu ya. Nih kan, alhamdulillah ini keong yang saya rendam, udah saya rebus, saya rendam sama tanah sama air ya teman-teman ya. Itu kalau para petani ini jadi musuhnya. Kalau saya cari ya, saya tampung dia di atas NPK kualitasnya ya, di atasnya apa itu namanya, Korea. Bagus banget. Kalau untuk tanaman yang goalnya buah itu keren sekali teman-teman ya. Kolaborasi sama
rendaman rumput jampang. Bagus juga ini untuk kacang panjang yang mulai bisa dipanen ya, yang dewasa. Bismillah, kita panen ya teman-teman ya. Gede banget nih. Nggak banget sih ya. Nah, organik ya segini udah keren menurut saya ya. Ini alhamdulillah happy gardening pokoknya. Nah, ini yang remaja nanti bisa beberapa hari lagi udah bisa dipanen. Nah, yang kecil-kecil ini nanti tinggal kita pindah-pindahkan lagi. Jadi begitu, panennya berkelanjutan. Alhamdulillah seru untuk hari ini ya teman-teman ya. Nah, ini kacang panjangnya ya teman-teman ya. Ini kacang panjang, ada yang daun tua. Saya kalau deket tanaman memang suka pegang ini gunting ya. Nah, gini saya masukkan di sini di atasnya. Tuh, jadi mulsa. Kelihatan nggak? Ini saya pakai rumput jampang juga. Sekedar untuk menjaga kondisi tanah dalam pot saya ya teman-teman ya. Ini kacang panjang belum mulai berbakti ya, baru masa pertumbuhan. Dan menurut saya daunnya juga oke ya, nggak keriting. Kemarin sudah saya uji coba. Kenapa? Kan ada yang nanya kan ya, Bun, gimana biar kacang panjangnya cantik lah intinya ya, nggak keriting. Kemudian waktu buah juga nggak masalah gitu kan. Satu, yang pertama, kalau misalkan di pot ya teman-teman ya, kalau misalkan di potnya harus besar, minimal paling enggak kalau untuk kacang panjang itu ya 15 liter lah ya. Ini potnya saya lumayan gede ya. Ini 15 liter apa ya. Pokoknya kalau ini bisa sejengkal lebih ya. Sejengkal dah. Diameternya berapa ini, sejengkal lebih. Nah, itu kan ya. Gitu. Fungsinya apa? Karena dia kan tanaman merambat ya, panjang ya teman-teman ya. Terutama pastilah dia butuh nutrisi berkelanjutan dan suplai minumnya itu kalau potnya gede kan otomatis juga menyimpan nutrisi dan suplai minum lebih lama ya. Nah, nanti jadi seharian misalkan kita siram sehari sekali itu kuat ya teman-teman ya. Fungsinya besar tadi kan bisa menampung nutrisi dan suplai minum yang cukup ya. Itu biar misalkan terlalu panas tidak mudah habis suplai minumnya, karena kita nggak setiap saat standby menemani pot tanaman kita ya. Saya beli ini selalu saya tambahkan ya, mulsa organik. Ini hanya cara mudah ya teman-teman ya. Misalkan teman-teman mau pakai sistem irigasi tetes itu juga bagus, nggak apa-apa. Ini kan cuman untuk meminimalisir terjadinya dehidrasi pada tanaman ya. Yang penting tanaman itu nggak dehidrasi, suplai nutrisi cukup, udah dia bisa menopang dirinya hingga sampai masa generatif, sampai masa berbakti tiba ya teman-teman ya. Kemudian kalau ternyata potnya kecil bun, misalkan ini lebih kecil dari pot sebelah ya, dari pot ini ya. Nih saya lihatkan tuh lebih kecil seperti ini. Sebaiknya diberi namanya apa ya teman-teman ya, tatakan ya. Nih tatakan seperti ini. Kalau teman-teman pernah lihat videonya Bunda Titan Garden, itu hampir semua pot tanaman kacang panjangnya dan tanaman-tanaman besar yang lain itu pasti pakai tatakan ya. Tatakan ini untuk menyimpan minum seperti ini teman-teman ya. Maaf panjang loh ya, saya tidak menganjurkan untuk tanaman cabai loh ya. Misalkan tomat juga boleh seperti ini. Ini untuk menyimpan asupan minum yang apabila dibutuhkan untuk tanaman di atasnya kalau potnya kecil ya teman-teman ya. Kalau potnya kecil tapi mau nanam kacang panjang kan gitu. Setengah galon lei mineral seperti ini cukup untuk menanam kacang panjang ya, untuk mensuplai kebutuhan nutrisinya dia cukup ya. Galon lei mineral
separuh berapa liter ya, berarti itu ada sekitar 15 liter ya teman-teman. Nah ini seperti itu ya. Kemudian yang kedua adalah sinar matahari. Dia suka banget sinar matahari kacang panjang menurut saya teman-teman. Minimal itu kita mensuplai sinar matahari setengah hari, pagi sampai siang hari, atau kalau full dari pagi sampai sore lebih bagus lagi ya. Suplai matahari cukup, kemudian nutrisi dan suplai minum tercukupi. Udah itu bagus sekali nanti ya. Bahkan gini teman-teman ya, beberapa tanaman saya yang full sinar matahari, karena saya nggak pakai sistem tetes irigasi yang setiap saat bisa mensuplai minum ya, itu kadang tuh saya intip siang itu dia sehat nggak ya, dia kurang minum nggak ya, layu nggak ya gitu. Misalkan bermasalah itu diam-diam saya siram pinggir potnya teman-teman ya. Kalau secara organik secara organik ya udah pakai aja pupuk kandang, itu udah bisa ya, dengan kemudian ditambah dengan mulsa organik rumput, atau kalau misalkan limbah dapur gimana Bun, bisa coba saja ya teman-teman. Yang penting ini, yang penting ya yang perlu digarisbawain, jangan pakai mikroba yang pabrikan ya. Kenapa? Karena itu bagaimanapun adalah buatan manusia ya teman-teman ya. Bisa mengurai bukan hanya sampah, bukan hanya limbah dapur, bukan hanya tanaman-tanaman yang udah mati, bahkan ketika semua telah terurai dan mikroba itu masih hidup, dia akan mengurai tanaman di atasnya, seperti ya tanaman-tanaman pot lah, karena kita petani pot ya teman-teman ya. Pakai mikroba tanah, udah tanah ini untuk mengfermentasi ya bahasanya. Kalau teman-teman familiarnya fermentasi mungkin ya, limbah dapur gimana Bun, udah pakai ini, pakai apa namanya, tanah dari kita, semua dari kita pasti punya tanah ya teman-teman. Udah itu nanti tanaman kita insya Allah sehat dan tinggal ngurusin hama. Tapi kalau yang kita melibatkan rumput, maka nilai plusnya kita akan terbebas dari hama ya teman-teman ya. Iya, jadi membusukkan limbah dapur pakai saja tanah teman-teman ya, nggak usah pakai produk-produk pabrikan yang itu akan memicu juga datangnya hama seperti itu. Misalkan nggak ada pot besar ya, galon bekas liminara seperti ini recommended banget untuk ditanemin kacang panjang ya. Ini saya mau tanam kacang panjang merah ini. Bismillah ya teman-teman, seperti itu saja, gampang sekali. Saya isi berapa ini, banyak berani kalau kacang panjang itu. Yang penting nanti suplai minumnya diperhatikan ya teman-teman ya. Nih bismillah, banyak banget kan. Udah begini aja, isi dengan tanah. Mau dikasih sekam mentah bagus itu, apa, untuk tanaman yang goalnya buah bagus ya teman-teman. Termasuk kacang panjang ini kan goalnya kita nggak cuman ambil daunnya ya, tapi kita akan ambil kacangnya ya. Ditambahin sekam mentah bagus. Udah seperti ini. Kalau saya masih saya tambahin mulsa rumput ya, tambahin mulsa rumput ya teman-teman ya. Bun, kenapa harus mulsa rumput? Misalkan dedaunan kering ataupun dedaunan bekas-bekas sayur, potong-potongan sayur, kulit buah, itu boleh nggak boleh? Silakan dicoba ya teman-teman, boleh saja ya. Yang penting tidak pakai mikroba pabrikan ya. Seperti itu teman-teman ya. Kemudian kenapa saya pilihnya mulsanya rumput? Kenapa? Biar nanti tanaman kacang panjang saya bebas hama hingga masa panen tiba. Jadi berkebun nggak ribet banget, nggak musingin hama ya teman-teman ya. Jadi kalau mau kebunnya bebas hama dari awal penanaman itu sudah melibatkan rumput. Nah seperti ini. Nanti ketika kecambahnya mulai ke atas, ini udah mulai layu, mulai kering. Kemudian nanti kalau udah umur 1 minggu itu ya, udah mulai ditambah lagi mulsa rumput untuk season 2. Jadi begitu terus menerus, nanti akhirnya tanaman yang tumbuh di atasnya ini akan mendapat suplai imun dari rumput jampang ini yang udah terkenal imunitasnya bagus untuk tanaman.
dan tidak disukai hama ya teman-teman ya. Jadi begitu ya. Makanya saya kenapa pilih mulsanya rumput jampang itu perisai sejak dini agar nanti waktu tanaman tumbuh ke atas tidak diribetkan dengan hama. Jadi berkebunnya terasa nyantai dan mudah begitu teman-teman ya. Jadi begitu video berkebun saya teman-teman. Selamat menghijaukan bumi, sehat, bahagia selalu bersama keluarga. Assalamualaikum. Bye-bye.